Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Selamat pagi dan selamat hari Minggu. Berjumpa kembali dengan saya, James Mesak, dalam seri program rohani Pahlawan Alkitab. Suatu program rohani yang akan membahas kisah hidup tentang pahlawan-pahlawan iman di dalam Alkitab. Kehidupan pribadi, kehidupan keluarga, perjalanan hidup, karya-karyanya, kenangan-kenangannya yang luar biasa, serta pengalaman-pengalaman pribadi bersama dengan Yesus Tuhan yang akan menjadi teladan buat kita semua. Selamat menikmati dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Pagi hari ini kita berjumpa kembali dalam program Pahlawan Alkitab. Dan hari ini kita masuk ke dalam seri yang ke-56, di mana kita akan sama-sama membahas tentang tokoh Alkitab yang bernama Aquila dan Priscilla. Dan hari ini kita belajar dari sepasang suami istri yang dipakai oleh Tuhan di masa rasul-rasul. Aquila dan Priscilla adalah sepasang suami istri dari bangsa Yahudi yang hidup pada abad pertama Masehi, di mana tertulis dalam kitab di dalam Perjanjian Baru. Aquila memiliki makna seekor elang atau burung raja wali, sedangkan Priscilla itu memiliki arti nama yang patut dimuliakan, juga dipanggil dengan nama Priska. Dan kedua nama ini disebutkan sebanyak 7 kali di dalam Alkitab, yaitu di dalam kitab Kisah Para Rasul, Roma, Korintus, dan 2 Timotius. Di dalam kitab-kitab tersebut kita melihat bahwa pekerjaan Aquila dan Priscilla adalah seorang pembuat tenda atau tukang kemah, dan juga pasangan suami istri adalah penginjil keliling, ya. Dan mereka juga sebagai pemimpin gereja di jemaat-jemaat yang didirikan oleh Paulus, juga menjadi guru dan musafir karena mengikuti pelayanan Paulus. Nah, kita akan masuk di dalam poin yang kedua, bagaimana kehidupan dan perjalanan hidup dari Aquila dan Priscilla. Memang banyak latar belakang, kisah kehidupan mereka atau keluarga mereka yang tidak tercatat di Alkitab, tetapi mereka adalah pasangan yang paling populer di kalangan orang Kristen karena nama pasangan ini paling banyak disebutkan, ya, di dalam kitab Injil. Nah, kita akan melihat dulu bagaimana mereka hidup waktu di Korintus. Nah, setelah meninggalkan Athena dan sampai di Korintus, Paulus berjumpa dengan Aquila dan Priscilla, dan disebutkan dalam Kisah Para Rasul 18 ayat 2 dan 3. Di Korintus ia berjumpa dengan seorang Yahudi bernama Aquila yang berasal dari Pontus. Ia baru datang dari Italia dengan Priscilla istrinya, karena Kaisar Claudius telah memerintahkan supaya semua orang Yahudi meninggalkan Roma. Paulus singgah ke rumah mereka, ayat 3, dan karena mereka melakukan pekerjaan yang sama, ia tinggal bersama-sama dengan mereka. Mereka bekerja bersama-sama karena mereka sama-sama tukang kemah. Dan akhirnya memang Aquila dan Priscilla bersama-sama dengan Paulus berkeliling mengabarkan Injil dan menjadi sahabat yang dekat dan sangat dihormati. Sehingga Priscilla dan Aquila pun tercatat bahwa mereka bekerja melayani Tuhan dengan tekun untuk menguatkan gereja mula-mula.
Nah, setelah 1 tahun 6 bulan bersama dengan Paulus di Korintus, Priscilla dan Aquila menyertai Paulus berlayar ke Syria. Ditulis dalam Kisah Para Rasul 18 ayat 11. Maka tinggallah Paulus di situ selama 1 tahun 6 bulan, dan ia mengajarkan firman Allah di tengah-tengah mereka. Kemudian dalam Kisah Para Rasul 18 ayat 18-19, Paulus tinggal beberapa hari lagi di Korintus, lalu ia minta diri kepada saudara-saudara di situ dan berlayar ke Syria. Sesudah ia mencukur rambutnya di Kengkrea, karena ia telah bernasar, Priscilla dan Aquila menyertai dia. Ayat 19, lalu sampailah mereka di Efesus. Nah, Paulus meninggalkan Priscilla dan Aquila di situ. Ia sendiri masuk ke rumah ibadat dan berbicara dengan orang-orang Yahudi. Jadi setelah di Korintus, Priscilla, Aquila menyertai Paulus untuk menuju ke Efesus. Dan sesampai di Efesus, memang Paulus meninggalkan mereka di situ. Paulus meminta diri dan berjanji akan kembali kalau Allah mengizinkan. Dan Paulus bertolak dari Efesus ke Kaisarea. Dan ternyata memang dalam perjalanan penginjilan tidak ada yang kebetulan. Semua ada di dalam rencana Tuhan. Sehingga kemudian datanglah di Efesus seorang Yahudi yang bernama Apolos yang berasal dari Alexandria. Ia adalah seseorang yang sangat fasih berbicara, sangat mahir dalam kitab suci, dan Apolos juga telah mendengar pengajaran dalam jalan Tuhan. Dengan bersemangat dia berbicara dan mengajar tentang Yesus, tapi ia hanya mengetahui baptisan Yohanes. Dan Apolos ini mengajar dengan berani di rumah ibadat. Tetapi setelah Aquila dan Priscilla mendengarnya, mereka membawa Apolos ke rumah mereka dan dengan teliti menjelaskan kepadanya jalan Allah. Dan tertulis dalam Kisah Para Rasul 18 ayat 26, ia mulai mengajar dengan berani di rumah ibadat, tetapi setelah Priscilla dan Aquila mendengarnya, mereka membawa dia ke rumah mereka dan dengan teliti menjelaskan kepadanya jalan Allah. Dan memang itulah rencana Tuhan supaya Injil diberitakan dengan baik, dengan benar, dan disampaikan dalam kisah kemudian bagaimana di dalam kitab Roma pasal 16 ayat 3 dan 4, sampaikan salam kepada Priscilla dan Aquila, teman-teman sekerjaku dalam Kristus Yesus. Mereka telah mempertaruhkan nyawanya untuk hidupku. Kepada mereka bukan aku saja yang berterima kasih, tetapi juga semua jemaat bukan Yahudi. Merupakan surat yang ditulis oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Bagaimana Paulus sangat merindukan untuk bertemu dengan Priscilla dan Aquila, sahabat-sahabatnya yang telah mempertaruhkan nyawa untuk Paulus juga bersama-sama melayani Tuhan. Lalu juga dalam surat Paulus kepada jemaat di Korintus yang ditulis dari Efesus dalam 1 Korintus 16 ayat 19, salam kepadamu dari jemaat-jemaat di Asia Kecil, Aquila, Priscilla, dan jemaat di rumah mereka menyampaikan berlimpah-limpah salam kepadamu. Paulus tidak pernah lupa akan Aquila dan Priscilla. Bahkan dalam surat Paulus yang terakhir kepada Timotius yang saat itu tinggal di Efesus, Paulus juga mengirimkan salam kepada Priska dan Aquila. Tertulis dalam 2 Timotius 4 ayat 19, salam kepada Priska dan Aquila dan kepada keluarga Onesiforus. Jadi kita melihat bagaimana hubungan kerja pelayanan yang dilakukan bersama-sama oleh Paulus dan Aquila dan Priscilla ini berjalan sampai cukup lama dan mereka saling mendukung satu dengan yang lain. Dan hari ini, apa yang menjadi pelajaran buat kita semua? Keteladanan dari Aquila dan Priscilla dari kisah yang kita dengar hari ini, ternyata mereka adalah sepasang suami istri yang memiliki kekompakan, kebersamaan dalam visi dan misi untuk memberitakan Injil Tuhan. Mereka sehati, mereka sepakat dan memiliki semangat dan keberanian yang luar biasa untuk memberitakan Injil Allah. Mereka melakukannya dengan dedikasi yang sangat tinggi, bekerja dengan giat menjadi pembuat tenda untuk membiayai pelayanan mereka. Bahkan mereka juga menjadi guru atau pemimpin jemaat dari sidang jemaat Tuhan yang dimenangkan oleh Paulus, dan terbentuk gereja-gereja Allah yang pada mulanya gereja awal itu tumbuh. Bahkan tidak segan-segan mereka mempertaruhkan nyawa untuk pelayanan pekabaran Injil,
seperti yang ditulis oleh Rasul Paulus dalam kitab Roma 16 ayat 4 tadi. Mereka telah mempertaruhkan nyawanya untuk hidupku. Kepada mereka bukan aku saja yang berterima kasih, tetapi juga semua jemaat bukan Yahudi. Itulah keteladanan Aquila dan Priscilla bagi kita semua. Mari kita meneladani semangat, kebersamaan, kesehatian, keseriusan untuk mengabarkan Injil, bahkan bekerja bersama-sama menjadi teman, menjadi sahabat yang baik di dalam pelayanan pekabaran Injil di muka bumi ini. Bahkan tidak segan-segan untuk kita ambil bagian menjadi guru, menjadi pemimpin jemaat, mempertaruhkan nyawa bagi pelayanan pekabaran Injil, karena Tuhan masih akan pakai kita semua asal kita mau, kita membuka hati untuk kita dipakai oleh Allah, diurapi oleh Roh Kudus untuk hidup kita menjadi berkat buat sekeliling kita. Karena itulah yang menjadi tujuan Allah dalam kehidupan kita, untuk kita menjadi saksi bagi Kristus. Dan itulah poin-poin keteladanan dari Aquila dan Priscilla yang kita dengar hari ini, dan semangat dari sepasang suami istri ini akan ada di dalam kehidupan kita. Dan hari ini kita bisa berkata bahwa Aquila dan Priscilla adalah pahlawan Alkitab. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Amin.